Halo, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Jadi kita akan melanjutkan tutorial setup PPS by Pulter yang nantinya akan kita gunakan sebagai learning management system di sekolah ya, atau di yang lainnya lah. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah PPS ya dengan nama learning by doing di sini. Lalu di sini kita settingnya itu di 2 core, lalu RAM-nya ini 4 GB, storage-nya itu 50 GB M2 ya, atau SSD M2. Lalu OS-nya ini saya pakai itu Ubuntu 22 sekian. Nah, ini setelah kita selesai membuat sebuah PPS, langkah selanjutnya yaitu kita akan menginstal panel ya, atau panel, di mana nanti si panel ini kita bisa mengupload sebuah apa ya disebutnya, sebuah aplikasi atau sebuah LMS-nya di server kita supaya bisa digunakan nanti untuk digunakan ya. Nah, jadi sebelumnya kita akan coba ngecek dulu terlebih dahulu si konsolnya ya, si konsol dari PPS-nya apakah sudah selesai atau belum. Ini kita cek ya di sini. Oke, ini udah aman. Lalu kita kalau misalkan kita ping ke si IP ini, kita copy lalu kita cmd ping. Oke, ini udah jalan ya. Jadi PPS kita sudah berhasil di running. Selanjutnya ini kita selesai aja. Nah, hal yang pertama kali akan kita cek itu dari segi apa ya disebutnya, dari segi speknya apakah udah benar atau belum. Itu teman-teman bisa pergi ke bench ya, namanya bench SH ini. Nah, ini bench SH. Nah, ini kita copy script ini, kita copy lalu kita pastekan ke dalam PPS terminal PPS kita ya, supaya kita bisa ngecek di PPS-nya itu apakah udah sesuai atau belum. Nah, teman-teman, sebelum kita cek si speknya, itu teman-teman perlu masuk dulu ke PPS-nya. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa menggunakan SSH yang disediakan di sini ya, menggunakan view console, atau teman-teman bisa menggunakan CMD atau terminal lainnya gitu di PC atau laptop teman-teman. Nah, di sini saya mau menggunakan CMD aja. Oke. Saya gunakan PowerShell ya, Windows PowerShell di sini set host. Nah, bagaimana sih caranya masuk ke dalam ke dalam servernya? Itu gampang sekali teman-teman. Tinggal teman-teman tuliskan segini, SSH lalu root add lalu alamat IP-nya berapa. Nah, di sini alamat IP-nya ini kita copy lalu paste ke sini. Enter. Nah, di sini kita diwajibkan untuk kalau untuk lanjut itu kita tulis yes, enter. Nah, lalu diminta password. Nah, passwordnya ini udah ada di sini ya, password, lalu kita paste. Nah, perlu teman-teman ketahui ketika di copy paste itu passwordnya tidak akan terlihat ya, atau di hidden, tapi sebenarnya ini udah ada gitu, jadi kita tinggal enter aja. Nah, ini otomatis udah masuk nih. Coba kita clear dulu. Nah, ini kita udah masuk ke dalam PPS kita ya, dengan nama Learning by Doing PPS. Nah, caranya kita ls aja nih.
ls itu list. Nah ini teman-teman perlu belajar sedikit menggunakan perintah di Linux ya, di sistem operasi Linux. ls itu adalah list. Nah ini snap ya, coba kita cd snap, kita ls lagi. Nah ini ada banyak sekali sebenarnya, kita mundur aja ke sini, kita clear. Atau teman-teman bisa menggunakan ls min lah. Nah ini ya yang udah ada di dalam si PPS-nya. Ini teman-teman nggak usah hiraukan atau nggak usah change itu apa, snap itu apa gitu, profile itu apa. Jadi teman-teman intinya sudah berhasil masuk ke dalam PPS teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita clear aja. Lalu kita akan cek apakah speknya sudah sesuai atau belum. Kita menggunakan ini perintah ini widget bla bla bla, ini kita copy lalu kita paste di sini lalu enter. Tunggu sebentar. Nah ini udah aja ya. Nah ini katanya CPU modelnya ini ada AMD, yang dipakai adalah AMD EPIC. Ini udah AMD tertinggi ya, prosesor AMD tertinggi yaitu AMD EPIC. Lalu di sini ada CPU-nya itu dua core ya, 2 core at ini 2000 sekian MHz. Ini udah kenceng banget nih. Lalu ini charge-nya 512 KB, ini yang terpakai ya. Lalu di sini total disk-nya itu 51 GB, yang udah kepakai 8,7 GB. Nah, ini 8,7 GB itu karena sudah install Linux seperti itu. Ini memorinya, total memori 3,8, kan harusnya 4 ya, karena di sini sudah kepakai nih. Memorinya sudah kepakai. Lalu di sini OS-nya Ubuntu. Ini kernelnya itu menggunakan 64 bit. Oke, ini udah oke banget nih. Di sini lokasinya Singapura. Nah, ini bisa teman-teman cek ya di sini. Speednya itu, ini sini nih. Speed testnya itu untuk uploadnya itu sekitar berapa? 12 berapa ini? 12745 Mbps, berarti sekitar 12 giga berarti ya, 12 giga. Lalu di sini download speednya itu 6 giga. Ini Los Angeles, ini Dallas. Ini pasti akan bakalan terus bertambah ya, teman-teman. Nah, ini yang teman-teman bisa cek di sini ada speednya 352 MB. Ini untuk running di pertama runningnya ini, lalu running keduanya atau selanjutnya ini menginjak ke 1,3 giga, dan average-nya nanti itu sekitar 900-an MB. Oke, ini udah sesuai ya dengan spek yang ada di sini. Oke, jadi tidak tipu-tipu gitu. Nah, ini ya CPU-nya 2 core, RAM-nya 4 GB. Oke, teman-teman, selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan coba menginstal sebuah panel. Di sini saya menggunakan AA panel ya namanya. Jadi teman-teman bisa menggunakan panel apapun. Ada apa namanya? Ada Flash, ada Cyber Panel, ada cPanel, dan masih banyak lagi. Di sini saya menggunakan AA panel ya. Teman-teman bisa klik aja di sini AA panel install. Oke, jadi AA panel itu gambarnya kayak gini. Nah, tampilan gambar itu kayak gini. Ini bisa coba open link YouTube biar gede kelihatan. Nah, ini kayak gini ya. Nanti kita akan coba kita klik yang bagian semua. Nah, di sini ada install AA panel for free. Nah, kenapa saya menggunakan AA panel? Karena salah satunya free. Terus yang kedua, AA panel ini sudah otomatis apa ya disebutnya? Udah otomatis terinstall SSL. Jadi SSL-nya udah gratis gitu, udah satu paket. Nah, di sini
panel installation script. Di sini kita tinggal copy aja, atau kalau misalkan teman-teman menggunakan ini untuk apa ya di sini? Untuk sistem operasi, kayaknya ini untuk sistem operasi CentOS ya, karena kita menggunakan Ubuntu, jadi kita coba klik view detail. Nah, di sini katanya CentOS bla 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 sistem apa aja. Nah, ini katanya si panel ini sebenarnya dia rekomendasinya menggunakan CentOS ya, CentOS 7 tapi bisa menggunakan Ubuntu atau Debian juga bisa. Nah, nanti di dalam panel ini kita bisa memilih apa ya disebutnya, ini fitur di mana ini akan otomatis terinstall. Jadi kita bisa otomatis dan bisa manual. Nanti kita akan coba manual aja ya, supaya biar sama-sama paham. Nah, ini tuh apa sih? Yang pertama ini ada Apache atau Nginx ya. Nah, ini Apache atau Nginx itu adalah sebuah web servernya, dimana nanti untuk menjalankan web di dalam server yang nanti akan ditampilkan di ini ya, di apa, di sini. Itu kita butuh yang namanya web server ya. Mungkin kalau misalkan di localhost itu ya Apache gitu. Sebenarnya ada banyak, ada Apache, Nginx, Lightspeed, ada HTTPD, dan masih banyak lagi. Nah, untuk di panel ini ada cuman dua ya, jadi diberikan Apache atau Nginx, nanti kita pilih. Lalu nanti ada PHP atau PHP, lalu di sini ada MySQL atau MySQL. Nah, di sini untuk panel is developed based on CentOS. We recommended using CentOS to install. Katanya kalau teman-teman menggunakan sistem operasi CentOS, ini teman-teman tinggal copy aja ini. Lalu kalau menggunakan Ubuntu yang ini, dan menggunakan Debian itu yang ini. Nah, karena kita menggunakan Ubuntu, kita copy yang ini aja. Ini kita copy, set. Nah, lalu kemana? Kita ke dalam sini. Ini kita clear aja ya. Ini udah sesuai speknya. Oke, di sini tinggal kita copy aja seperti ini, lalu di enter. Lalu di sini ada muncul, do you want to install a panel to directory, di dalam directory www, yes ya atau y. Kita klik y lalu enter. Ini tunggu aja sampai dengan selesai. Ini membutuhkan waktu yang lumayan sih sebenarnya, tergantung dari koneksi internet teman-teman. Kalau koneksi internetnya kencang bisa lebih cepat juga gitu. Kalau saya sih internetnya ya kencang banget enggak, lemot banget juga enggak, itu ya standar lah. Ini kita tunggu aja ya. Ini nggak akan saya cut karena memang saya bikin videonya satu kali take atau one take video. Jadi ini tunggu aja sampai dengan selesai. Nah, ini udah mau beres nih. Nah, ini udah update. Tuh, ini udah upgrade. Nah, teman-teman nggak usah lagi setting-setting ya. Ini udah otomatis disettingin nih. Enaknya apa ya? Enaknya panel tuh ini gitu. Mungkin ada beberapa panel yang kita harus setting lagi gitu ya. Jadi kita masuk ke sistem servernya, lalu kita harus merubah A, B, C, dan seperti itu. Nah, ini udah beres nih teman-teman. Jadi kalau misalkan udah ada tulisan root add nama VPS teman-teman, ini berarti otomatis udah berhasil. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita mengakses si panelnya atau panelnya. Ini teman-teman bisa teman-teman copy dulu ya.
karena takutnya hilang. Ini tinggal di apa, kita copy lalu kita paste ke dalam note dulu ya. Note, kita buka notepad lalu kita paste di sini supaya nggak hilang. Ini panel internal address. Nah, teman-teman tinggal mengunjungi ini HTTP ini kita copy aja biar cepet. Kita buka lagi mana? Kita buka lagi ini. Ini kita close, ini kita close, kita close, kita close. Nah, sekarang tinggal kita paste di sini. Enter. Ini pasti seperti ini ya. Ini nggak apa-apa. Kita klik advance, lalu proses. Nah, jadi. Oke, sekarang ini sudah terinstall di PPS kita. Oke, kita cek dulu ya di dalam PPS-nya apakah sudah benar. Kita tinggal ls. Nah, tinggal coba ls min. Nah, sekarang udah ada ini nih, ada beberapa direktori yang sudah dibuat. Ini direktori yang mengarah ke dalam si panel ini. Jadi ini kita udah aman. Selanjutnya ini kita tinggal masuk. Nah, untuk akunnya itu yang mana? Berarti yang ini. Username-nya ini kita copy, kita paste di sini. Lalu passwordnya ini kita copy, lalu kita paste, lalu login. Nah, sekarang sudah. Nah, ini ketika pertama kali masuk ke dalam panelnya atau panel akan disuguhkan recommended software package. Jadi ini kayak kalau misalkan di localhost itu XAMPP lah seperti itu. Jadi kita bisa install Nginx atau ini web servernya tuh. Lalu MySQL, HTTPD, lalu FTP, lalu ada PHP MyAdmin, lalu ini DNS server ini untuk mengarah ke domain yang nanti akan kita buat. Oke, ini kita close aja karena kita nggak secara otomatis ya, kita akan install secara manual aja. Nah, sebelum kita install softwarenya, kita akan coba jalan-jalan dulu nih sedikit ke sini. Di sini ada beberapa menu, ada website, FTP, database, Docker, monitor, WAF. Ini untuk membuat websitenya atau untuk upload web aplikasi. Ini untuk FTP, file transfer protokol, untuk mentransfer file-file ya dengan mekanisme protokol. Lalu di sini ada database untuk membuat sebuah database. Ini untuk Docker ini kontainer contohnya. Lalu ini untuk monitor. Ini monitor server kita ya nanti. Nah, ini ada CPU segala macam tuh. Ini ada network. Nah, ini nih. Ini untuk monitor. Ini untuk security. Nah, security-nya ini udah otomatis ya tuh. Enak banget nih. Jadi port-port yang terbuka dan tidak terbuka ini akan di redirect kalau misalkan ada serangan DDoS seperti itu. Ini untuk WAF atau Web Application Firewall, ini enggak gratis ya, ini bayar. Karena ini ya dimana-mana untuk firewall itu sebenarnya bayar gitu. Ada sih yang gratis, cuman ya nggak tahu ya ngejamin atau enggaknya. Ini kalau misalkan aplikasi teman-teman skalanya gede, ini butuh banget nih Web Application Firewall. Nanti di apa ya, di channel ini pun nanti akan saya buatkan tutorial seputar cyber security ya, dimana salah satunya ini kita butuh yang namanya WAF. WAF ini sebenarnya banyak keuntungannya. Yang pertama, bisa terhindar dari serangan DDoS, serangan SQL injection, serangan vulnerability lainnya lah seperti itu. Dan masih banyak lagi ya ini. Oke, yang pertama itu kita akan install dulu web servernya ya. Kita akan install web server. Teman-teman tinggal klik yang App Store lalu arahkan ke search app. Di sini kita akan install Nginx aja sebagai web servernya. Kita cari. Nah, ini ada yang, nah ini untuk Nginx yang plus firewall.
ini dikenakan $18. Ini beli putus ya teman-teman. Jadi ada beli putus, ada yang memang per tahun seperti itu. Jadi ini kita pakai yang ini aja nih, yang Nginx nya aja yang free, kita install. Lalu Nginx nya pakai yang versi terbaru aja. Kita pilih yang fast aja supaya cepat. Klik submit. Are you sure to install Nginx versi 1.24? Confirm. Nah ini kita tunggu aja sampai dengan selesai. Ini juga akan memakan waktu yang lumayan tergantung dari koneksi internet teman-teman. Sekali lagi, video ini nggak akan saya potong, jadi ya kalau teman-teman dirasa lama tinggal dipercepat aja ya. Kalau teman-teman pengen ngecek apa, sebenarnya ini udah bisa dilihat sih di sini progresnya. Tapi kalau misalkan pengen ngecek lebih gedenya, ini execution lognya seperti ini. Yang sudah yang sudah diinstal seperti itu. Ini untuk secara real time-nya ini. Kita tunggu aja. Oh ya, saya lupa ya, teman-teman, setiap panel itu berbeda ya. Kalau misalkan AA panel ini, itu teman-teman harus menginstal lagi seperti web server, PHP dan lain sebagainya, software seperti itu, software bundling. Kalau misalkan mungkin kalau di panel lain itu ada yang memang ketika diinstal, pas proses instalasi panelnya itu otomatis terinstall software-software yang memang dibutuhkan seperti web server dan lain sebagainya. Contohnya misalkan di CyberPanel ya, CyberPanel itu otomatis sudah terinstall semua gitu, CyberPanel. Apalagi kalau si panel, nah kalau si panel itu sebenarnya bayar ya teman-teman. Jadi kalau si panel itu kita bayar lisensinya per tahun gitu. Nah jadi setelah video ini beres, minimal kita akan menampilkan menampilkan hasil dari hasil dari VPS kita yang sudah diinstal berikut dengan panelnya yang ini, AA panel, bagaimana tampilannya seperti itu. Dan di next videonya kita akan coba mengupload web LMS-nya atau Learning Management System. Dan mungkin part terakhir atau part 4 kita akan coba mengkonfigurasi domain ya. Nah, kenapa kita butuh konfigurasi domain? Karena ya butuh gitu. Nggak mungkin kita ketika membuka aplikasi kita harus masukin IP gitu, titik berapa. Jadi kita menggunakan domain. Oke, teman-teman, ini kita tungguin aja. Kayaknya ini udah bayar. Coba. Oh, belum ya, ini masih updating. Oke, kita tunggu aja. Nah, jadi teman-teman yang dibutuhkan selain VPS itu adalah domain. Nah, di sini saya domainnya itu menggunakan .my.id karena memang yang murah setahun itu sekitar sama pajak itu 13.000 setahun. Tapi kalau teman-teman LMS-nya dipakai di sekolah ya berarti harusnya sih sch.id gitu ya, supaya lebih ini aja gitu domainnya. Jadi nanti si domain yang sudah kita beli di layanan penyedia domain, nanti kita akan tembak ke dalam si server kita, si VPS server yang ini, supaya apa? Supaya bisa kita pakai seperti itu. Coba ini udah beres belum? Kita tunggu aja ya. Nah, setelah ini berarti kita akan coba install PHP. Tapi untuk install PHP dan lain sebagainya akan saya skip. Tapi sebelum saya akhiri, nanti akan saya pandu dulu ya beberapa
yang harus teman-teman setting di PHP dan si MySQL-nya atau MySQL-nya. Karena kalau sekarang itu kan teknologi eh, aplikasi berbasis web itu contohnya misalkan menggunakan framework kode Igniter atau Laravel itu kan udah, kalau Laravel kan udah versi 11 ya. Untuk saat ini pas video ini tayang itu versi 11 di mana PHP-nya itu udah nggak bisa menggunakan PHP versi 7 gitu. Jadi harus versi 8, minimal versi 8 gitu. Oh ya teman-teman, ini kenapa nggak saya skip karena saya malas ngedit-ngedit videonya ya. Jadi ya mohon dimaklum kalau lama, tapi kalau misalkan dirasa lama tinggal percepat aja sampai dengan proses si uh, Engine X ini selesai gitu. Jadi kalau saya bikin video itu biasanya ketika recording udah nggak diedit-edit, langsung saya upload di YouTube karena ya PR lagi untuk edit-editnya. Ya apa adanya lah, seperti itu. Nah, ini sebelum sambil nunggu ini selesai, coba kita cek di sini ya. Ini yang ini current chart, ini yang terpakai. Kita cek ya, kita klik coba. Ini current chartnya ini baru 0,06 dolar. Oh, 0,12 dolar berarti ya. Coba kita cek di sini dolar. Ini udah kayaknya udah 1 jam lebih deh. Coba mana? Nah, 0,12 dolar coba 0,12. Nah, sekitar 2000 berarti benar 1 jamnya 1000 ya. Ini udah mau 2 jam. Itu 2000 perak. Murah teman-teman. 2000 perak. Ini kita close lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen ngecek tampilan dari VPS kita di web, ini kita copy aja, enter. Ini belum bisa ya, tuh. Belum bisa karena kita belum masukin apa-apa. Tapi kalau kita ping, ini udah bisa. Jadi kita nunggu si panelnya dulu selesai. Baru bisa dicek apakah sudah bisa dipakai atau belum. Karena web servernya belum belum selesai di install. Ini lumayan lama. Oke, coba kita balik lagi ke sini ya. Jadi ini kan kalau teman-teman bagi teman-teman yang mungkin masih bingung ini tuh apa, lalu ini tuh apa. Jadi untuk yang si Polter ini dia membuat VPS-nya. Jadi kita membuat sebuah wadah atau repository untuk menyimpan data, untuk menyimpan aplikasi atau apa gitu ya. Nah, untuk menyimpan aplikasi ke dalam repository VPS-nya, sebenarnya teman-teman bisa langsung aja gitu dengan menggunakan dengan menggunakan komen dari si ininya ya, kayak misalkan ls. Nih, sekarang ls udah ada nih itu. Ini udah berhasil si apa ya disebutnya? Berhasil diinstal Engine X-nya.
Nah, kita balik lagi seperti ini. Oh sorry, ini kita harus login lagi deh. Soalnya ini udah keluar nih karena memang propagasi ya. Jadi kalau misalkan gak dipakai otomatis keluar. Oke, kita abaikan ini. Yang jelas, nah ketika aplikasinya mau kita masukkan ke dalam PPS, otomatis kita harus membutuhkan yang namanya panel. Panel ini supaya kita gampang gitu klik-kliknya daripada kita harus langsung masukin ke dalam PPS-nya dengan menggunakan komen-komen line interface gitu ya. Mending kita menggunakan graphical user interface. Salah satunya yaitu Linux. Panel, sorry. Oke, ini udah berhasil, kita close aja. Nanti di sini akan muncul seperti ini. Kita misalkan display on dashboard ini kita centang on. Nah, nanti di dalam home akan muncul ini Nginx tuh, Nginx. Nah, sekarang ini bisa kita pakai nih. Coba kita copy lalu kita paste di sini. Paste, enter. Tuh, welcome to Nginx. Oke, ini udah berhasil ya untuk install web servernya. Sekarang kita install perintilan yang lainnya ya, tapi akan saya skip. Cuman di sini nanti teman-teman gini, teman-teman masuk lagi ke App Store, lalu di sini klik tulis PHP, enter. Nah di sini pastikan PHP yang versi 8 ya, supaya enak nanti teman-teman nggak harus setting-setting lagi. Kalau misalkan PHP versi 7 sebenarnya nggak jadi masalah mau pakai versi 7 atau versi 5, cuman kalau teman-teman aplikasinya menggunakan framework kayak Laravel versi 8, 9, 10 ataupun yang terbaru 11 itu saya pastikan nggak bisa menggunakan PHP versi 7 karena dia sudah support PHP versi 8. Jadi kita cari aman aja, kita install yang versi 8. Oke, nanti teman-teman tinggal klik install, tinggal tunggu aja sesuai dengan konsol yang tadi gitu. Kalau udah berhasil nanti akan muncul di sininya ya, ada dashboard. Di sini ada statusnya udah running, lalu di sini ada display on dashboardnya. Sama kayak gini nih. Oh ini kita hapus dulu. Nah kayak gini. Statusnya kalau hijau seperti ini berarti running. Lalu setelah PHP, oke sorry ya itu ada iklan dulu yang kentrang-kentreng. Oke, setelah PHP kita install yang namanya MySQL. Nah, di sini teman-teman MySQL-nya itu nanti klik install. Coba sorry. Ada nggak MariaDB? Oh, nggak ada ya. Berarti emang MySQL namanya. MySQL. MySQL. SQL, sorry. Nah, nanti tinggal diklik install. Oke. Jadi tinggal nunggu aja, kalau udah proses installnya berhasil, maka akan masuk ke dalam tampilan install yang ada di sini. Oke, mungkin teman-teman itu aja karena ini udah 30 menit lebih. Kita akhiri dulu videonya. See you next time and thank you.